Persib Bandung sukses mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-33 BRI Super League. Persib Bandung secara dramatis akhirnya keluar sebagai pemenang. Setelah di menit akhir pertandingan, di menit 96, bek Julio Cesar berhasil memanfaatkan sepak pojok Tom Haye untuk menyundul bola ke pojok kiri atas gawang Hilmansyah. Skor 2-1 untuk Persib Bandung bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan kemenangan ini Persib tentunya semakin memperbesar peluang mereka untuk menjadi juara. Setelah di pertandingan lain, Borneo FC harus bermain imbang 0-0 ketika menghadapi tuan rumah Persija Jepara. Nah, gue ingin membahas jalannya pertandingan antara PSM Makassar melawan Persib Bandung, di mana di babak pertama PSM Makassar tampil sangat disiplin di dalam melakukan mid block dan juga low block, sehingga menyulitkan para pemain Persib untuk bisa masuk dan penetrasi ke sepertiga pertahanan dari PSM Makassar. Sementara dari sisi Persib, dengan tanpa hadirnya Federico Barba dan juga Lucho Goicoechea, sedikit menggoyahkan konsentrasi di lini pertahanan Persib. Karena beberapa kali PSM Makassar mencoba untuk merangsek masuk lewat pergerakan Rizky Eka di sayap kanan, pertahanan dari Persib beberapa kali berhasil menerobos masuk hingga ke kotak penalti Persib. Namun dengan solidnya duet Julio Cesar dan juga Patricio Matricardi berhasil melakukan blocking dari umpan-umpan crossing yang dilakukan oleh Rizky Eka. Nah, sementara dari sayap selainnya dari PSM Makassar, gue nggak melihat pergerakan Victor Detan mampu menyulitkan Eliano Reinders yang tampil di bek kiri Persib Bandung. Sementara dari sisi Persib mencoba membangun bola dari kaki ke kaki, di mana Tom Haye banyak mendistribusikan bola ke sayap kiri dari Persib yang ditempati oleh Berginho. Dan ini terbukti beberapa kali umpan-umpan crossing langsung ke kotak penalti berhasil cukup menyulitkan ya untuk pertahanan dari PSM Makassar. Hingga akhirnya satu umpan dari Berginho, umpan kunci dari sayap kiri, pergerakan dari Berginho yang mampu melakukan penetrasi, melihat Tom Haye tidak terkawal di tengah lapangan, dan akhirnya sebuah passing dari Berginho diterima oleh Tom Haye dengan melakukan sebuah capping menipu Yuran Fernandes, akhirnya berhasil mencetak gol di menit ke-33. Nah, 1-0 sampai turun minum. Kemudian gue melihat di babak kedua PSM coba untuk tampil all out. Mereka tampil lebih berani lagi, dan kesempatan itu datang ketika free kick Ananda Raihan di awal babak kedua berhasil mengirimkan sebuah umpan crossing yang sangat cantik, disundul oleh Yuran Fernandes sehingga menjebol gawang Teja Pakualam. Skor 1-1. Dan gol dari Yuran ini juga ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Julio Cesar ketika dia gagal melakukan antisipasi pergerakan dari Yuran Fernandes. Nah, selanjutnya ketika skor 1-1, Persib mencoba untuk memberikan perubahan-perubahan dengan memasukkan Beckham Putra dan juga Maklok. Namun pergantian ini juga awalnya cukup kesulitan untuk membuat Persib tampil mendominasi, karena PSM Makassar juga melakukan beberapa perubahan, terutama ketika masuknya Luka Cumik di lini depan yang menggantikan Victor Detan. Dan di sini duet center back Persib, Matricardi dan juga Julio Cesar cukup kerepotan untuk melakukan duel one on one terhadap Luka Cumik. Nah, kemudian dengan sebuah pergerakan cepat dari Beckham Putra, gue juga melihat bahwa beberapa kali Beckham mampu memberikan tusukan-tusukan di sayap kanan dari Persib. Namun sayangnya umpan-umpan yang diberikan ke dalam kotak penalti gagal menjangkau Andrew Yung yang masuk di babak kedua menggantikan Ramon Tangki. Nah, kemudian tim Persib kelihatan bagaimana di pertandingan ini mereka gagal untuk menciptakan serangan-serangan cepat, dengan mereka lebih banyak melakukan switch play dari kiri ke kanan, maupun juga pergerakan dari Tom Haye yang melakukan diagonal passing.
Nah, gue juga melihat di sini adanya kesulitan yang dialami oleh para pemain Persib karena ketatnya pergerakan para pemain PSM di dalam mempertahankan zona pertahanan mereka. Jadi tidak banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Persib, sehingga akhirnya bola lebih banyak dikembalikan ke area pertahanan mereka. Nah, kemudian juga ada beberapa peluang yang diperoleh oleh Persib, sifatnya lebih kepada sporadis ketika tembakan Adam Alis sedikit melenceng di sebelah kanan gawang Hilmansyah. Jadi apa yang dilakukan oleh PSM Makassar adalah mereka menerapkan low block yang sangat kompak, dan ini sekali lagi merepotkan para pemain Persib. Karena pergerakan pemain Persib yang masuk dari zona half space di sini sangat kurang sekali. Karena gue melihat para pemain Persib ini tipikalnya justru memanfaatkan bola-bola crossing yang di pertahanan PSM mereka sangat kuat untuk menghadapi bola-bola crossing. Jadi di sana ada Yuran Fernandes yang tingginya hampir 2 meter, kemudian juga ada Neto dan juga ada Lagator di bek kanan. Nah, ini yang cukup merepotkan dari serang-serangan Persib yang akhirnya mudah untuk di clearance. Sementara tusukan langsung dari koridor half space ataupun maupun dari center field, gue melihat para pemain Persib ini kekurangan pemain-pemain yang mampu melakukan one two untuk membuka pertahanan kompak dari PSM Makassar. Nah, namun yang gue sebagai catatan adalah ketika Persib terus melakukan tekanan-tekanan ke gawang dari PSM Makassar. Meskipun sesekali PSM juga melakukan counter attack ya. Nah, tekan-tekan ini juga tidak lepas dari ambisi Persib untuk dapat mendapatkan 3 angka di pertandingan ini, di mana mereka terus mencoba meskipun tidak mudah ya. Jadi gue melihat pemain Persib ini di-press dengan ketat oleh para pemain PSM, terutama dari tengah lapangan juga sulit untuk bergerak. Jadi Persib betul-betul dikunci dari sisi sayap maupun dari sisi tengah lapangan. Karena di sisi sayap pergerakan Berginho yang selalu menjadi otak serangan Persib sudah mulai kebaca nih di babak kedua. Jadi Berginho kerap kali ditutup oleh Victor Luis di bek kiri maupun ketika di sayap kanan nanti berduel dengan Dusan Lagator. Jadi gue melihat para pemain Persib dengan masuknya Beckham Putra di babak kedua sedikit banyak membantu peran dari Berginho yang sudah mulai menurun di babak kedua. Karena kelihatan juga dia juga sudah mulai staminanya kan terkuras ya. Karena kita bisa lihat pemain Persib yang paling aktif dan menyulitkan PSM adalah Berginho. Nah, kemudian akhirnya sampai percobaan-percobaan crossing yang dilakukan oleh Tom Haye berbuah tendangan pojok ya, tendangan penjuru. Nah, ketika pertandingan sepertinya akan berakhir imbang, keajaiban itu muncul untuk Persib Bandung. Jadi kalau kita percaya nggak percaya, apa yang membuat Persib juara selain teknis? Yang pasti adalah mental. Tanpa mental yang kuat, musim ini rasanya impossible untuk sebuah tim menjadi juara. Karena persaingan sangat ketat, aturan baru yang mampu atau memperbolehkan 7 pemain asing bermain di lapangan, betul-betul menaikkan kualitas persaingan yang ada di BRI Super League musim ini. Dan Persib membuktikan, dengan mentalitas yang mereka punya, mereka mengalahkan semua stigma yang mengatakan mereka adalah tim baru yang tidak bisa juara, sulit menyatukan harmonisasi pemain, kemudian juga mematahkan mitos bahwa belum pernah ada tim yang bisa jadi hat-trick. Dan dengan kualitas mental yang mereka miliki selain teknis, Persib rasanya 90% akan jadi juara BRI Super League musim ini. Itu pendapat gue ya teman-teman. Jadi ini yang gak dimiliki oleh tim-tim pesaing mereka, di mana mentalitas ini sangat baik mereka pegang dan mereka miliki. Jadi pertandingan terakhir Persib akan menjamu Persijap di Bandung, Borneo FC akan menjamu Malut di Segiri Samarinda. Di atas kertas Persib akan menang dari Persijap setidak-tidaknya 1 gol selisihnya. Mereka bisa untuk mendapatkan 3 angka. Kalaupun tidak, mereka cukup dengan bermain imbang. Sementara Borneo FC, mereka wajib untuk menang dan kita tahu Malut juga bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. So, jadi gue sekali lagi mengatakan bahwa peluang Persib untuk jadi juara sudah 90%.
Dan luar biasa sekali lagi apa yang dilakukan oleh tim Persib dalam pertandingan melawan PSM Makassar. Dan tentunya kita berharap siapapun jadi juara, kita harus mulai melakukan respect terhadap tim tersebut. Entah ini rival maupun tidak, menurut gue sebagai bangsa kita harus belajar untuk berjiwa besar. Dan tentunya musim depan juga harus saling menyambut dengan persiapan yang baik, sehingga bisa menghadirkan kualitas liga yang lebih baik lagi. So gitu aja guys videonya, thank you for watching. Bye.